Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilkis Azizah dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan akuntansi di Amerika Serikat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Bilkis Azizah dengan nomor BP 191053 1027, Erika Sri Yuliana dengan nomor BP 191053 1031. Yang ketiga ada Nada Aski Asin dengan nomor BP 191053 2059. 4. Sheila Dewi Taningsih dengan nomor BP 191053 1015. Dan yang terakhir ada Suci Oktaviani dengan nomor BP 191053 2044. Baiklah, kita akan memasuki tentang evolusi pembukuan pencatatan berpasangan. Terdapat tiga bagian. Yang pertama ada sejarah awal akuntansi, yang kedua ada kontribusi dari Luca Pacioli, yang ketiga ada perkembangan pembukuan pencatatan berpasangan. Baiklah, kita masuk pada seksi pertama, yaitu sejarah awal akuntansi. Sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi, ditemukannya kehadiran suatu bentuk pelaksanaan pencatatan di sebagian besar kebudayaan, termasuk di dalamnya kebudayaan Chaldean Babilonia, Assyria, dan Sumeria, yang menemukan pemerintahan terorganisasi pertama di dunia, termasuk juga beberapa bahasa tulisan tertua dan catatan-catatan usaha tertua yang masih dapat diselamatkan. Kemudian kebudayaan Mesir, di mana para juru tulisnya menjadi titik pusat keseluruhan mesin perbendaharaan dan bagian-bagian lainnya berputar. Kemudian ada kebudayaan Cina, di mana akuntansi pemerintahannya memainkan peranan yang vital dan rumit pada masa dinasti Zhou, yaitu sekitar tahun 1122 sampai 256 sebelum Masehi. Kemudian ada kebudayaan Yunani, di mana para Zenon, seorang manajer dari wilayah Apollonius yang luas, memperkenalkan di tahun 256 sebelum Masehi sebuah sistem akuntansi pertanggungjawaban yang terperinci. Dan kebudayaan Romawi dengan hukum yang mengharuskan para pembayar pajak membuat pelaporan mengenai posisi keuangan mereka dan mengharuskan para pembayar pajak membuat pelaporan mengenai posisi keuangan mereka. Masing-masing kebudayaan kuno yang telah disebutkan di atas telah memenuhi prasyarat munculnya pembukuan yang sistematis. Pada abad ke-14, Italia memperkenalkan metode pembukuan pencatatan berpasangan yang pertama kali dikenal dengan pembukuan Masari dari Genoa yang bertanggal tahun 1340. Pembukuan pencatatan berpasangan ini lebih dahulu berkembang sekitar 200 tahun dari Pacioli. Kemudian kita masuk kepada kontribusi dari Luca Pacioli. Luca Pacioli adalah seorang pastor dari Ordo Franciscus. Ia diasosiasikan dengan pengenalan pembukuan pencatatan berpasangan untuk pertama kalinya. Pada tahun 1494, Luca Pacioli ini menerbitkan bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita, yang di dalamnya terkandung dua bab, De Computis et Scripturis, yang menjelaskan pembukuan pencatatan berpasangan. Risalahnya mencerminkan praktik-praktik yang berlaku di Venesia pada masa itu, yang kemudian dikenal sebagai metode Venesia atau metode Italia. Kemudian kita masuk kepada perkembangan pembukuan pencatatan berpasangan. Yang pertama itu ada sekitar abad ke-16, terjadi beberapa perubahan di dalam teknik-teknik pembukuan. Perubahan yang perlu dicatat adalah diperkenalkannya jurnal khusus untuk pencatatan berbagai jenis transaksi yang berbeda. Yang kemudian yang kedua ada pada abad ke-16 dan ke-17, yaitu terjadinya evolusi praktik laporan keuangan periodik. Dan juga terjadi evolusi pada personifikasi dari seluruh akun dan transaksi sebagai suatu usaha untuk merasionalisasikan aturan debit dan kredit yang digunakan pada akun-akun yang tidak pasti hubungannya dan abstrak. Yang ketiga, adanya penerapan dari sistem pencatatan berpasangan juga diperluas ke jenis-jenis organisasi lain yang dikemukakan oleh Peragolo, yang menyatakan bahwa dalam siklus kedua, sepanjang tahun 1559 hingga 1795, telah muncul suatu unsur baru kritik atas pembukuan. Saat ini adalah juga periode di mana pencatatan berpasangan memperluas bidang pengaplikasiannya ke jenis-jenis organisasi yang lain, seperti biara dan negara bagian. Kemudian ada pada abad ke-14, pada abad ke-17, yaitu mencatat terjadinya penggunaan akun-akun persediaan yang terpisah untuk jenis barang-barang yang berbeda. Yang kelima, dimulai dengan East India Company di abad ke-17
dan selanjutnya diikuti dengan perkembangan dari perusahaan tadi seiring dengan revolusi industri. Akuntansi mendapatkan status yang lebih baik yang ditunjukkan dengan adanya kebutuhan akan akuntansi biaya dan kepercayaan yang diberikan kepada konsep-konsep mengenai kelangsungan, periodisitas, dan akrual. Yang keenam, pada abad ke-18, munculnya metode-metode untuk pencatatan aktiva tetap. Yang pertama, aktiva tersebut dicatat sesuai dengan biaya perolehannya. Perbedaan antara pembayaran, pendapatan, dan penerimanya yang umumnya dimasukkan ke dalam akun aktiva dipindahkan ke akun laba rugi pada saat tanggal neraca. Yang kedua, akun aktiva yang berisi awal dan pengeluaran-pengeluaran serta penerimaan-penerimaan lain ditutup pada saat tanggal neraca. Dan perbedaan antara total debit dan kredit di bawah sebagai saldo akun. Yang ketiga, aktiva tersebut direvaluasi naik ataupun turun pada saat tanggal neraca, nilai yang direvisi dicatat di dalam akun dan perbedaannya dicatat ke dalam akun laba rugi untuk menyeimbangkannya. Yang ketujuh, pada awal abad ke-19, munculnya depresiasi untuk aktiva tetap hanya diperhitungkan pada barang dagangan yang tidak terjual. Pada paruh abad ke-19 ini, diperkenalkannya metode depresiasi seperti garis lurus, metode saldo menurun, metode dana pelunasan dan anuitas, dan metode unit biaya. Baru setelah tahun 1930-an, beban depresiasi menjadi lebih umum dipergunakan. Kemudian pada abad ke-19 ini juga munculnya akuntansi biaya sebagai sebuah hasil dari revolusi industri. Dr. Scott mencatat hasil perkembangan pabrik di dalam bukunya yang berjudul The Cultural Significance of Accountants. Hipotesis yang pertama dalam bukunya itu ditemukan meningkatnya penggunaan aktiva tetap memicu perkembangan dari akuntansi biaya dan industri. Yang kedua, hipotesis kedua adalah bahwa perubahan pada bagaimana aktivitas ekonomi diorganisasikan dan bukan hanya untuk perubahan sementara pada struktur biaya mereka, memicu perkembangan dari prosedur akuntansi biaya internal pada abad ke-19. Yang ke-9 ada paruh terakhir abad ke-19. Terjadi perkembangan pada teknik-teknik akuntansi untuk pembayaran dibayar di muka dan akrual. Sebagai cara untuk memungkinkan dilakukannya perhitungan dari laba periodik. Ke-10, akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 terjadi perkembangan pada laporan dana. Yang ke-11, di abad ke-20 terjadi perkembangan pada metode-metode akuntansi untuk isu-isu kompleks, mulai dari perhitungan laba per saham, akuntansi untuk perhitungan bisnis, akuntansi untuk inflasi, sewa jangka panjang dan pensiun, sampai kepada masalah penting dari akuntansi sebagai produk baru dari rekayasa keuangan. Yang ketiga, yang kedua, kita masuk kepada perkembangan prinsip-prinsip akuntansi di Amerika Serikat. Dimulai pada tahun 1900 sampai 1933, adanya disebut tahap kontribusi manajemen. Yang kedua, tahap kontribusi institusi dimulai dari tahun 1933 sampai 1959. Yang ketiga, tahap kontribusi profesional di tahun 1959 sampai 1973. Yang terakhir ada tahap politisasi dari tahun 1973 sampai sekarang. Yang pertama kita masuk kepada tahap kontribusi manajemen. Tahap kontribusi manajemen ini merupakan pengaruh manajemen di dalam formulasi prinsip akuntansi, muncul dari meningkatnya jumlah pemegang saham dan peranan ekonomi dominan yang dimainkan oleh perusahaan industri setelah tahun 1900. Peleburan kepemilikan saham memberikan kendali penuh kepada manajemen atas format dan isi dari pengungkapan-pengungkapan akuntansi. Intervensi yang dilakukan oleh manajemen dapat diartikan sebagai solusi atas masalah-masalah yang mendesak dan kontroversi. Konsekuensi dari adanya ketergantungan kepada inisiatif manajemen ini akan meliputi, pertama, teknik akuntansi kurang memiliki dukungan teoritis. Yang kedua, berfokus pada laba kena pajak dan meminimalkan pajak penghasilan. Yang ketiga, dimotivasi untuk meratakan laba. Yang keempat, penghindaran masalah yang kompleks dengan mengadopsi solusi cepat. Yang kelima, perusahaan yang berbeda akan mengadopsi teknik akuntansi yang berbeda untuk masalah yang sama. Situasi ini menimbulkan ketidakpuasan selama tahun 1920-an. Pada masa itu,
AIA atau American Institute of Accountants menetapkan suatu dewan pemeriksa untuk membuat satu ujian CPA yang seragam, dan Bursa Efek New York tahun 1900 mensyaratkan seluruh perusahaan yang masuk bursa saham untuk menerbitkan laporan keuangan tahunan. Posisi dari AIA atas permintaan dari Komisi Dagang Federal adalah bahwa tidak ada penjualan, beban bunga, atau beban administrasi di dalam biaya overhead pabrik. Kemudian kejadian penting lainnya pada masa itu adalah meningkatnya dampak dari teori akuntansi terhadap perpajakan atas laba usaha. Meskipun Undang-Undang Pendapatan tahun 1913 telah memberikan dasar kalkulasi laba kena pajak dengan dasar penerimaan dan pengeluaran kas, Undang-Undang tahun 1918 adalah yang pertama mengakui peranan dari prosedur akuntansi di dalam penentuan laba kena pajak. Seperti yang dinyatakan di dalam seksi 212B dari undang-undang tersebut, yang menyatakan bahwa laba bersih akan diperhitungkan menurut basis dari masa tahunan akuntansi dari pembayar pajak, sesuai dengan metode akuntansi yang dipakai secara reguler di dalam pembukuan pembayar pajak jika metode semacam itu belum diterapkan atau jika metode yang diterapkan tidak mencerminkan labanya. Perhitungan akan dilakukan menurut dasar tersebut dan dengan cara yang menurut para komisaris dapat mencerminkan laba dengan jelas. Hal di atas menjadi awal dari adanya suatu harmonisasi antara akuntansi pajak dan akuntansi keuangan. Selanjutnya, tahap kedua yaitu tahap kontribusi institusi pada tahun 1933 sampai 1959. Tahap ini ditandai dengan adanya pembuatan dan peningkatan peranan institusi di dalam pengembangan prinsip-prinsip akuntansi. Hal ini meliputi pendirian Securities and Exchange Commission, persetujuan atas prinsip-prinsip umum oleh IAI, dan peran baru yang dimainkan oleh Komite Prosedur Akuntansi atau Committee on Accounting Procedures. Pertama, pada tahun 1934, Kongres menciptakan Securities and Exchange Commission dengan tugas untuk mengelola beragam hukum-hukum investasi federal, termasuk Undang-Undang Sekuritas pada tahun 1933 yang mengatur penerbitan sekuritas di pasar-pasar antar negara bagian, dan Undang-Undang Sekuritas tahun 1934 yang mengatur perdagangan sekuritas. 2. Setelah publikasi yang dilakukan oleh Ripley di dalam satu artikel yang meneliti teknik-teknik pelaporan sebagai sesuatu yang mempercayakan, George Omey, bangsa Inggris, mengusulkan agar Institut Akuntan Publik Bersertifikat Amerika memulai sebuah usaha kerjasama dengan Bursa Efek. Sebagai tambahan, komite mengusulkan percobaan resminya yang pertama untuk mengembangkan teknik-teknik akuntansi yang berlaku umum, dikenal sebagai prinsip-prinsip umum atau board principles dari May. Ketiga, setelah diterbitkannya ASRMO 4 oleh Securities and Exchange Commission yang menantang profesi akuntan untuk memberikan dukungan substansial dari yang berwenang bagi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dan meningkatnya kecaman dari Asosiasi Akuntansi Amerika dan para anggotanya yang baru saja dibentuk, Institut selanjutnya di tahun 1938 memutuskan memberikan kuasa kepada Komite Prosedur Akuntansi untuk mengumumkan keputusannya, yang kemudian Komite Prosedur Akuntansi menerbitkan 12 Accounting Research Bulletins. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu tahap kontribusi profesional pada tahun 1959 sampai 1973. Ketidakpuasan terhadap Komite Prosedur Akuntansi dengan sangat jelas diungkapkan oleh Presiden Institut Akuntan Publik Bersertifikat Amerika waktu itu. Suatu komite khusus atau program riset yang dibuat di tahun 1957 dan 1958 mengusulkan untuk melakukan pembubaran Komite Prosedur Akuntansi dan Departemen Risetnya. Institut Akuntan Publik Bersertifikat Amerika menerima rekomendasi dari komite dan mendirikan di tahun 1959 Dewan Prinsip Akuntansi dan Divisi Riset Akuntansi dengan misi untuk memajukan pernyataan tertulis dari apa yang dinyatakan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Namun, usaha-usaha yang dilakukan tidak selalu berhasil, dikarenakan Dewan Prinsip Akuntansi sendiri ditentang dan dikritik. Selanjutnya tahap keempat, yaitu tahap politisasi pada tahun 1973 sampai sekarang.
Keterbatasan dimiliki oleh baik asosiasi profesional maupun manajemen di dalam memformulasikan suatu teori akuntansi telah mengarah kepada pengadopsian suatu pendekatan yang lebih deduktif sekaligus melakukan politisasi atas proses penetapan standarnya. Proses dari formulasi standar-standar akuntansi menjadi lebih politis dijelaskan melalui laporan yang menuduh kantor akuntan publik Big 8 telah memonopoli pengauditan atas perusahaan-perusahaan besar dan mengendalikan proses penetapan standar. Hubungan dari organisasi-organisasi besar menyarankan agar 8 besar dan institut akuntan publik bersertifikat Amerika memiliki kendali atas standar-standar akuntansi yang disetujui oleh Securities and Exchange Commission. Setelah menekankan perlunya pemerintahan federal memastikan bahwa perusahaan yang dimiliki publik telah benar-benar bertanggung jawab kepada masyarakat. Laporan kemudian memberikan rekomendasi-rekomendasi yang ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas dari perusahaan. Selanjutnya adalah akuntansi dan kapitalisme. Akuntansi dan kapitalisme saling dikaitkan oleh beberapa sejarawan ekonomi dengan adanya klaim umum bahwa pembukuan pencatatan berpasangan adalah suatu hal yang vital di dalam perkembangan dan evolusi dari kapitalisme. Hubungan antara akuntansi dan kapitalisme ini selanjutnya dikenal sebagai tesis atau argumen Sompart. Ia mengemukakan bahwa transformasi aktiva menjadi nilai-nilai abstrak dan ekspresi kuantitatif dari aktivitas bisnis dan akuntansi yang sistematis dalam bentuk pembukuan pencatatan berpasangan membuat adanya kemungkinan untuk seorang wirausahawan yang kapitalis untuk merencanakan, melakukan, dan mengukur dampak dari aktivitas yang ia lakukan serta melakukan pemisahan dari pemilik dan bisnis itu sendiri, sehingga memungkinkan adanya pertumbuhan bagi perusahaan. Selanjutnya, ada 4 alasan umum untuk menjelaskan peranan dari pencatatan berpasangan di dalam ekspansi ekonomi setelah berakhirnya abad pertengahan. Pertama, pencatatan berpasangan memberikan kontribusi bagi munculnya satu sikap baru atas kehidupan ekonomi. Sasaran atas substansi dari abad pertengahan lama akan digantikan oleh sasaran laba yang kapitalistis. 2. Semangat baru melakukan akuisisi ini didukung dan didorong oleh adanya perbaikan dari perhitungan-perhitungan ekonomis. Penggunaan sebuah sistem yang terintegrasi dari akun-akun yang saling berhubungan memungkinkan para usahawan untuk mengejar laba secara rasional. Ketiga, rasionalisme baru ini kian ditingkatkan lagi dengan adanya organisasi yang sistematis. Pembukuan secara sistematis menciptakan adanya keteraturan pada akun-akun dan organisasi-organisasi dalam perusahaan. Keempat, pembukuan pencatatan berpasangan mengizinkan adanya pemisahan atas kepemilikan dan manajemen, dan karenanya meningkatkan pertumbuhan dari perusahaan besar dengan saham gabungan. Dengan mengizinkan adanya pemisahan antara harta benda bisnis dan pribadi, maka dimungkinkan adanya keberadaan secara otonomi dari perusahaan. Baiklah, saya Simla Dewi Taningsih. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan presentasi mengenai relevansi sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi adalah studi atas evolusi yang terjadi pada pemikiran, praktik-praktik, dan institusi akuntansi sebagai respon dari perubahan-perubahan lingkungan dan kebutuhan sosial. Hal ini juga memperhitungkan dampak yang ditimbulkan oleh evolusi tersebut pada lingkungan. Adapun sejarah akuntansi ini relevan dengan pedagogi, kebijakan, dan praktik akuntansi. Mengenai relevansi dari sejarah akuntansi terhadap pedagogi, diuraikan yang pertama yaitu suatu profesi yang didasarkan pada tradisi yang dikembangkan selama berabad-abad seharusnya mendidik para anggotanya untuk lebih menghargai intelektual yang mereka miliki. Kedua, adanya impor keunggulan pemikiran kontribusi besar pada literatur akan menjadi sangat penting agar tidak hilang terfragmentasi atau dipelajari. Yang ketiga yaitu tanpa memiliki akses kepada analisis dan interpretasi dari sejarah perkembangan pemikiran dan praktik akuntansi, para empiris saat ini akan mendasarkan investigasinya terhadap konsep-konsep masa lalu. Kemudian dalam kaitannya dengan perspektif kebijakan, sejarah akuntansi melakukan peran yang instrumental dalam memberikan pemahaman yang lebih baik atas permasalahan-permasalahan akuntansi dan konteks institusionalnya sekaligus juga dalam formulasi kebijakan umum.
Kemudian berkaitan dengan praktik akuntansi, sejarah akuntansi dapat memberikan penilaian yang lebih baik atas praktik-praktik yang berlaku dengan melakukan perbandingan terhadap metode-metode yang pernah digunakan di masa lalu. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai isu-isu akuntansi internasional. Pertama, kita akan melakukan pendefinisian terhadap akuntansi internasional. Werik dan beberapa penulis lain memberikan klasifikasi yang bermanfaat atau atas definisi-definisi akuntansi internasional dengan pengidentifikasian 3 konsep utama, yaitu 1, akuntansi untuk induk perusahaan, anak perusahaan di luar negeri, yang kedua yaitu akuntansi komparatif atau internasional, dan yang ketiga yaitu akuntansi internasional atau dunia. Akuntansi dunia atau akuntansi internasional dianggap sebagai sebuah sistem universal yang dapat diterapkan di semua negara. Hal ini karena terciptanya sebuah perangkat prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau yang sering disebut dengan GAAP, Generally Accepted Accounting Principle. Kemudian konsep dari akuntansi komparatif atau akuntansi internasional mengarahkan akuntansi internasional kepada studi dan pemahaman atas perbedaan-perbedaan nasional di dalam akuntansi. Hal ini meliputi kesadaran akan adanya keragaman internasional di dalam akuntansi perusahaan dan praktik-praktik pelaporan. Yang kedua yaitu pemahaman akan prinsip-prinsip dan praktik-praktik akuntansi dari masing-masing negara, dan yang ketiga yaitu kemampuan untuk menilai dampak dari beragamnya praktik-praktik akuntansi pada pelaporan keuangan. Definisi konsep selanjutnya itu konsep dari akuntansi induk perusahaan, anak perusahaan di luar negeri adalah konsep dengan ruang lingkup yang paling tua dan sempit. Konsep ini memperkecil akuntansi internasional ke dalam proses pengkonsolidasian akun-akun dari induk perusahaan dan anak-anak perusahaannya, serta mentranslasikan mata uang asing ke dalam mata uang lokal. Suatu referensi ke negara atau domisili tertentu dibutuhkan di dalam konsep laporan keuangan internal yang efektif. Para akuntan khususnya berkepentingan dalam translasi dan penyesuaian pada laporan keuangan perusahaan. Munculnya masalah perbedaan akuntansi dan perbedaan prinsip akuntansi yang harus diikuti akan bergantung kepada negara mana yang digunakan sebagai referensi untuk tujuan translasi dan penyesuaian. Munculnya paradigma baru di dalam akuntansi internasional memperluas kerangka kerja dan pemikiran untuk memasukkan ide-ide baru dari akuntansi internasional. Sebagai akibatnya, terbit daftar yang sangat panjang akan konsep-konsep dan teori akuntansi yang dibuat oleh Amen Hinan untuk memasukkan teori-teori ini, yaitu teori universal, teori multinasional, teori komparatif, teori transaksi internasional, dan teori translasi. Adapun teori universal ini merupakan suatu konsep universal yang sedang dikembangkan oleh kaum pragmatis yang percaya bahwa pemecahan dari permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaporan secara internal berada pada keseragaman akuntansi di seluruh dunia. Yang kedua yaitu konsep teori multinasional adalah konsep multinasional yang menyarankan agar akuntansi internasional mencakup seluruh jenis prinsip-prinsip yang berbeda, standar dan praktik-praktik dari seluruh negara. Kemudian teori komparatif yaitu satu konsep komparatif yang menyarankan adanya klasifikasi analitikal atas sistem-sistem akuntansi di tiap negara, seperti yang telah dilakukan di ilmu-ilmu sosial lainnya. Kemudian yang keempat, teori transaksi internasional yaitu suatu konsep internasional yang dibangun di sekitar informasi akuntansi yang dibutuhkan di dalam keputusan-keputusan perdagangan internasional dan investasi internasional. Yang kelima, teori translasi yaitu suatu konsep translasi yang digunakan sebagai ciri-ciri pada akuntansi untuk induk perusahaan dan anak perusahaan di luar negeri. Nah, masing-masing teori ini memberikan dasar bagi pengembangan sebuah kerangka kerja konseptual untuk akuntansi internasional. Literatur dari akuntansi komparatif meliputi berbagai percobaan yang telah dilakukan untuk mengklasifikasikan pola-pola akuntansi yang terdapat di dalam dunia akuntansi di berbagai sejarah zona pengaruh akuntansi yang berbeda. Jika faktor lingkungan memiliki perbedaan yang signifikan di tiap negara, maka dapat diperkirakan bahwa konsep-konsep dan praktik akuntansi utama yang digunakan di berbagai negara tersebut nantinya juga akan berbeda.
Kondisi-kondisi lingkungan dapat dipastikan akan memberikan dampak pada penentuan dari standar akuntansi, mencakup yang pertama yaitu relativisme kultural, di mana konsep-konsep akuntansi di satu negara tertentu adalah sama uniknya dengan ciri-ciri kebudayaan yang ada di negara tersebut. Yang kedua yaitu relativisme linguistik, di mana akuntansi sebagai suatu bahasa dengan sifat dan tata bahasanya akan mempengaruhi perilaku linguistik dan non-linguistik dari para penggunanya. Kemudian yang ketiga yaitu relativisme politik dan sipil, di mana konsep-konsep akuntansi setiap negara manapun akan bergantung pada konteks politik dan sipil dari negara tersebut. Kemudian yang keempat yaitu relativisme ekonomi dan demografis, di mana konsep-konsep akuntansi di setiap negara manapun akan bergantung kepada konteks ekonomi dan demografis dari negara tersebut. Terakhir yaitu relativisme hukum dan perpajakan, di mana konsep-konsep akuntansi di setiap negara akan bergantung kepada dasar hukum dan perpajakan di negara tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai harmonisasi standar akuntansi. Adapun harmonisasi ini sering keliru diasosiasikan dengan standarisasi secara penuh. Padahal sesungguhnya harmonisasi ini lebih bersifat sebagai pendekatan praktis dan mendamaikan daripada standarisasi. Terutama jika standarisasi berarti prosedur-prosedur yang dimiliki suatu negara hendaknya diterapkan oleh semua negara yang lain. Harmonisasi dapat menjadi satu bagian yang penting untuk menghasilkan komunikasi yang lebih baik atas suatu informasi agar dapat diartikan dan dipahami secara internasional. Setiap negara asal memiliki kumpulan aturan, filosofi, dan sasarannya masing-masing di tingkat nasional yang ditujukan pada perlindungan atau pengendalian dari sumber-sumber daya nasional. Harmonisasi terdiri atas pemahaman atas idiosinkresis nasional, maka langkah-langkah untuk memperbaiki halangan yang ditimbulkan oleh standar nasionalisme ini, yang pertama yaitu mencoba untuk merekonsiliasikannya dengan sasaran-sasaran negara lain. Kemudian yang kedua yaitu memperbaiki atau mengoreksi beberapa dari halangan tersebut, agar nantinya dapat tercapai tingkat harmonisasi yang dapat diterima. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat dari harmonisasi. Manfaat harmonisasi akuntansi ini ada 3. Yang pertama yaitu akan mengurangi biaya penyiapan dan memungkinkan negara yang belum memiliki standar akuntansi untuk menjadi bagian dari arus utama standar akuntansi internasional. Kemudian manfaat yang kedua dari harmoni akuntansi ini adalah meningkatkan perkembangan ekonomi dunia. Kemudian juga dapat meningkatkan saling ketergantungan dari negara-negara di dunia. Selanjutnya akan meningkatkan arus investasi internasional, memfasilitasi transaksi-transaksi internasional, dan juga dapat menjadikan pasar uang internasional lebih efisien. Adapun manfaat harmonisasi yang ketiga, yaitu terpenuhinya kebutuhan perusahaan terhadap modal dari luar, mengingat tidak cukupnya jumlah laba ditahan untuk mendanai proyek-proyek dan pinjaman-pinjaman luar negeri yang tersedia. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai batasan pada harmonisasi. Batasan pada harmonisasi ini maksudnya adalah keadaan-keadaan yang akan membuat harmonisasi akuntansi ini sulit untuk dicapai. Yang pertama yaitu besarnya kebutuhan jasa akuntansi pada pemungutan pajak. Karena sistem pemungutan pajak berbeda-beda secara internasional, dengan mudah dapat diperkirakan bahwa ia akan mengarah kepada perbedaan di dalam prinsip-prinsip dan sistem akuntansi yang digunakan secara internasional. Kemudian batasan harmonisasi akuntansi yang kedua yaitu kebijakan akuntansi ini hampir selalu dibuat untuk mencapai sasaran politik ataupun ekonomi yang kompatibel dengan sistem perekonomian atau politik yang menyertainya di suatu negara tertentu. Perbedaan yang terjadi di dalam sistem politik dan ekonomi ini akan terus menjadi halangan bagi harmonisasi akuntansi internasional. Nah, batasan harmonisasi yang ketiga yaitu adalah sulitnya atau ketatnya persyaratan lisensi bagi para akuntan. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang sejarah akuntansi di Indonesia. Sejarah akuntansi Indonesia tentu tidak bisa lepas dari perkembangan akuntansi di negara asal perkembangannya. Sejarah akuntansi Indonesia ini banyak orang meyakini pertama kali muncul pada abad ke-1642 ketika masyarakat tradisional sudah mengenal akuntansi keuangan termasuk laba rugi.
Kemampuan ini datang daripada pedagang luar negeri yang justru menjual produk Indonesia. Tidak lupa, negara yang pertama kali memperkenalkan konsep akuntansi di Indonesia adalah Belanda, Portugal, dan Spanyol. Negara-negara ini banyak dikatakan orang bahwa telah menerima pengetahuan dari bangsa Romawi pada abad sebelumnya. Dan yang selanjutnya yaitu periode perkembangan akuntansi di Indonesia ini terbagi atas zaman kolonial dan zaman kemerdekaan. Dan yang pertama kita bahas yaitu zaman kolonial. Zaman kolonial ini yang pertama yaitu VOC. VOC ini datang pada waktu orang-orang Belanda datang ke Indonesia kurang lebih pada abad ke-19. Mereka datang dengan tujuan untuk berdagang. Kemudian mereka membentuk Perserikatan Belanda yang dikenal dengan sebutan VOC atau Verenigde Ost-Indische Company yang didirikan pada tahun 1602. Dan pada abad ke-18 ini VOC mengalami kemunduran dan akhirnya dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dan pada kurun waktu itu VOC telah memperoleh hak monopoli perdagangan rempah-rempah yang dilakukan secara paksa di Indonesia, di mana jumlah transaksi dagangnya baik frekuensi maupun nilainya itu dapat dipastikan telah dicatat untuk transaksi keuangan pada tahun itu. Dan yang kedua yaitu zaman penjajahan Belanda. Setelah VOC bubar pada tahun 1799, kekuasaannya diambil alih oleh Kerajaan Belanda. Zaman penjajahan Belanda dimulai tahun 1800-an sampai 1942. Pada waktu itu, catatan pembukuannya menekankan pada mekanisme debit dan kredit yang antara lain dijumpai pada pembukuan Ambivent Society yang bergerak pada usaha peredaran candu yang merupakan usaha monopoli di Belanda. Catatan pembukuannya ini merupakan hasil modifikasi dari sistem Venesia Italia yang tidak dijumpai adanya kerangka pemikiran konseptual untuk mengembangkan sistem pencatatannya dikarenakan kondisi yang menekankan pada praktek-praktek dagang yang semata-mata untuk kepentingan perusahaan Belanda. Dan yang selanjutnya yaitu zaman penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang sekitar tahun 1942 sampai 1945, banyak orang Belanda yang telah ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel-sel oleh tentara Jepang. Hal ini menyebabkan kekurangan tenaga kerja pada jawatan-jawatan negara termasuk Kementerian Keuangan. Sehingga hal ini menyebabkan dan untuk mengatasi hal tersebut maka dilakukan latihan kepada pegawai-pegawai tersebut dan kursus-kursus untuk melakukan pembukuan dengan menggunakan pola Belanda. Sejalan dengan itu, kondisi pembukuan pada masa pendudukan Jepang tidak mengalami perubahan. Jepang juga mengajarkan pembukuan dengan menggunakan huruf kanji, namun tidak diajarkan kepada orang-orang di Indonesia. Dan yang selanjutnya yaitu zaman kemerdekaan. Sistem akuntansi yang berlaku di Indonesia awalnya yaitu sistem akuntansi Belanda yang biasa dikenal dengan sistem tata buku. Setelah tahun 1950-an, perusahaan milik Belanda dinasionalisasikan dengan modal asing pun mulai masuk, terutama dari Amerika yang juga membawa sistem akuntansinya sendiri yang harus diikuti oleh perusahaan miliknya yang berada di Indonesia. Sehingga pada saat yang sama perusahaan yang masih tetap mengikuti sistem akuntansi Belanda yang sudah mapan. Setelah itu mulailah muncul dualisme sistem di Indonesia. Dan pada tahun 1980-an atas bantuan pinjaman dari World Bank, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya harmonisasi sistem akuntansi sehingga diupayakan menghapus dualisme tadi sehingga berakhirlah dualisme sistem akuntansi di Indonesia. Dan selanjutnya yaitu pada zaman kemerdekaan. Pada zaman kemerdekaan ini, Provinsi Akuntansi Belanda memfokuskan pada teori nilai ganti. Belum ada usaha konkret untuk merumuskan standar akuntansi yang berlaku umum, sebagaimana dilakukan profesi akuntan di Amerika. Standar akuntansi sebagai pedoman dalam praktek pembukuan didasarkan pada
aturan etika umum yang harus dipegang teguh oleh para saudagar, yaitu adat kebiasaan dagang yang baik menurut Good Koopmans-Gebruik. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya pengaruh pola Amerika. Yang pertama karena adanya kebijakan pintu terbuka atau open door policy pada tahun 1905. Dengan ditetapkannya kebijakan ini, beberapa perusahaan asing selain Belanda mulai masuk dan beroperasi di Indonesia. Antara lain Shell dari Inggris, Caltex, dan Stanford dari Amerika Serikat. Nuansa baru praktik pembukuan mulai timbul di Indonesia, namun masih terbatas pengaruhnya. Yang kedua, diputusnya hubungan diplomasi antara Indonesia dengan Belanda pada tahun 1957 yang disebabkan oleh konfrontasi Irian Barat yang berdampak pada dunia pendidikan. Dampak yang ditimbulkan yaitu para pengajar Belanda dikembalikan ke negerinya, publikasi dan literatur terhenti pengirimannya, dan para pelajar yang memperoleh beasiswa dari pemerintahan atau yayasan diberi kesempatan studi ke Amerika atau negeri lain selain Belanda. Selanjutnya, standar akuntansi Indonesia. Prinsip akuntansi Indonesia atau disingkat dengan PAI telah berhasil disusun dan diterbitkan pertama kali pada tahun 1973 oleh IAI. IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia yaitu wadah organisasi profesi akuntansi Indonesia yang berdiri di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1957. Tujuan disusunnya PAI antara lain untuk menghimpun prinsip-prinsip yang lazim berlaku di Indonesia dan sebagai prasarana bagi terbentuknya pasar uang dan modal di Indonesia pada waktu itu, di mana laporan keuangan dari perusahaan yang akan go public harus disusun atas dasar prinsip-prinsip akuntansi tersebut. Prinsip akuntansi ini disahkan pada Kongres 3 tanggal 2 Desember tahun 1973. PAI 1973 kemudian disempurnakan lagi dengan prinsip akuntansi Indonesia 1984 setelah berjalan selama satu dasawarsa. Sama halnya dengan PAI 1973, perumusan prinsip, prosedur, metode, dan teknik-teknik dalam prinsip akuntansi Indonesia 1984 ini dibatasi pada hal-hal yang berhubungan dengan akuntansi keuangan yang diungkapkan secara garis besar atau bersifat umum, tidak mencakup praktik akuntansi untuk industri tertentu. Kemudian PAI 1984 diganti dengan Standar Akuntansi 1994 setelah berlangsung selama 10 tahun. Standar Akuntansi Keuangan 1994 mengadopsi pernyataan resmi atau Pronouncement International Accounting Standards Committee atau disingkat dengan IASC. IAI mengadopsi statement atau pernyataan IASC sebagai dasar acuan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian menerbitkan 2 buah buku, yaitu Standar Akuntansi Keuangan Oktober 1994, buku 1 dan 2, yang berisi pertama, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, serta yang kedua, seperangkat standar akuntansi keuangan, yang terdiri dari 35 pernyataan yang setaraf standar internasional. Kerangka dasar dan perangkat kenyataan tersebut merupakan landasan yang dianggap kokoh untuk mengembangkan lebih lanjut akuntansi di Indonesia. Untuk penyusunan laporan keuangan mencakup periode laporan yang dimulai atau setelah tanggal 1 Januari 1995. Selanjutnya, pendidikan akuntansi. Undang-Undang Nomor 34/1954 tentang gelar akuntan mengatur terkait pemakaian gelar akuntan yang mana sebelum adanya aturan ini, semua orang dapat menyatakan dirinya selaku akuntan dan memakai gelar akuntan. Dengan dikeluarkannya ini, maka memakai gelar akuntan hanyalah mereka yang lulus dari Fakultas Ekonomi Negeri jurusan akuntansi dan swasta yang disamakan, diatur oleh Panitia Persamaan Ijazah Akuntan. Dengan semakin banyaknya fakultas ekonomi swasta, maka pemerintah bersama IAI mengatur pelaksanaan ujian negara akuntan, atau disingkat dengan UNA.
Pelaksanaan ujian ini terus dibenahi sampai pada akhirnya lulusan negeri dan swasta akhirnya diwajibkan harus mengikuti ujian yang sama jika ingin mendapat gelar akuntan. Perkembangan pendidikan akuntansi dimulai dengan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dalam dasawarsa 60-an membuka jurusan akuntansi dengan muatan kurikulum dan sistem yang berpola Amerika. Selanjutnya pada 1975, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan Konsorsium Ilmu Ekonomi atau KIE, di mana salah satu keputusannya menetapkan syarat-syarat minimal kurikulum jurusan akuntansi yang berpola Amerika untuk seluruh fakultas ekonomi negeri. Sejalan dengan itu, Pusat Pengembangan Akuntansi atau PPA sebagai lembaga di bawah Konsorsium Ilmu Ekonomi yang berkedudukan di Fakultas Ekonomi Negeri setempat yang bermulai beroperasi tahun 1979 bertugas antara lain yang pertama mengintegrasikan pola pendidikan akuntansi, yaitu pola Amerika. Yang kedua, sebagai pelaksana ujian nasional akuntansi atau UNA, bagi peserta yang berasal dari lulusan Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi dari universitas swasta maupun negeri yang belum memenuhi persyaratan memakai gelar akuntan. Setelah menempuh dan lulus ujian UNA dalam 2 tahap, yaitu UNA dasar dan UNA profesi, yang bersangkutan berhak memakai gelar akuntan. Kemudian, IAI dengan dukungan Departemen Keuangan Republik Indonesia menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan publik atau USAP dengan tujuan untuk menguji kemampuan akuntan untuk berpraktik sebagai akuntan publik. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan penguasaan akuntansi terhadap pengetahuan dan kompetensi teknis di bidang akuntansi dan untuk menyongsong keterbukaan dalam era perdagangan bebas. Ujian USAP diselenggarakan pertama kali pada bulan September 1997 dan akan dilaksanakan 2 kali dalam setiap periode atau setiap tahun. Yang terakhir yaitu tantangan baru akuntansi. Pada era globalisasi ini, akuntansi juga terpengaruh. Kemajuan teknologi komunikasi dan komputer, semakin meluasnya pasar global, menyebabkan akuntansi juga sudah memerlukan standar universal yang berlaku global. Globalisasi menimbulkan global market di mana investor sudah borderless, sudah tidak memikirkan tempat atau negara lagi, yang akhirnya mempengaruhi sifat akuntansi yang mereka butuhkan dalam era seperti ini. Maka, mau tidak mau, akuntansi juga merespon perubahan itu, jika masih ingin eksis dalam dunia bisnis. Akuntansi konvensional dianggap tidak mampu memberikan informasi kepada para pemakainya. Hal ini karena isu-isu seperti, apakah akuntansi ini masih tetap sebagai sumber informasi yang paling utama bagi investor seperti selama ini, atau hanya sebagai salah satu sumber. Isu selanjutnya yaitu apakah penekanannya pada proses pengambilan keputusan lebih penting daripada penekanannya pada pertanggungjawaban. Isu selanjutnya yaitu apakah standar akuntansi yang berlaku regional atau negara masih relevan dalam dunia bisnis yang sudah mengglobal ini. Dan isu terakhir yaitu apakah akuntansi yang selama ini dianggap bagian dari sistem ideologi kapitalis sekuler masih bisa diterima oleh kelompok yang mengutamakan etika dan agama. Isu-isu inilah yang akan menjadi isu besar yang akan mengubah sejarah akuntansi nantinya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.